selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik ya. Baik, untuk itu kita akan membuat kelompok ya, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti kalau ada yang kurang bisa berdua juga tidak apa-apa. Silahkan membuat kelompok. Jadi 4 kelompok Oh ya, 2 kelompok ya. Sudah ya? Jadi instruksinya adalah silahkan ibu-ibu di masing-masing kelompok diskusikan 1 atau 2 hal yang membahagiakan yang panjenengan rasakan sebagai orang tua dalam mengasuh anak, dan 1 atau 2 hal yang panjenengan rasakan menyulitkan sebagai orang tua dalam mengasuh anak ya. Waktunya 3 menit ya, dimulai dari sekarang, silahkan. Setengah menit lagi. Sudah semuanya? Ya. Sekarang coba Bu Desti ya, sebutkan apa yang sudah didiskusikan ya, hal-hal yang membahagiakan dan menyulitkan. Hal-hal yang membahagiakan ya Pak Royak ya, mungkin ketika anaknya juara kelas Pak. Juara kelas. Banget Pak niku rasane wong tuwa. Niku. Terus hal-hal yang menyulitkan, yang susah wong tua adalah ketika anaknya sakit Pak. Sakit ya. Turun niku Pak. Mungkin niku Pak, mungkin panas mawon nanti wong tua yang baru-baru panas. Terima kasih Bu Desti. Coba Bu Okta sebutkan. Oh iya, Bu Anggun. Pak Reza, kalau dari kelompok saya, hal-hal yang membahagiakan anak adalah biasanya itu hal-hal yang membahagiakan kalau misalkan anak itu diomongin menurut ya. Iya, kemudian kalau misalkan kebetulan karena anak saya masih kecil, kalau disuruh sekolah, disuruh mandi itu langsung sek gitu loh Pak. Ya. Gitu. Kemudian kalau yang menyulitkan atau yang membuat mangkel atau jengkel biasanya ya Pak, itu ketika apa Ibu tadi Bu? Yang menyulitkan. Ya, Bu Siswi bisa dibantu hal-hal yang menyulitkan. Yang menyulitkan itu ketika anak nggak mau sekolah. Anak nggak mau sekolah ya. Terus anak nggak mau ngaji. Anak nggak mau ngaji. Sudah? Oh ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya ya. Jadi kesimpulannya adalah ini. Ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua nih, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua dan anak. Tadi contohnya Bu Desti tadi, anak juara kelas atau berprestasi, nanti ketika pulang bercerita dengan orang tua, orang tua juga mendengarkan, nanti hubungan kasih sayang antara anak dan orang tua itu akan semakin erat gitu. Selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan tadi yang menyulitkan dalam mengasuh anak, tentunya berdiskusi dengan antara suami dan istri gitu ya, itu bisa membuat ringan dalam mengatasi masalah yang ada dalam mengasuhkan anak. Baik, selanjutnya cara yang kedua kita akan bermain ya. Ibu-ibu boleh berdiri. Kita akan bermain terbalik ya. Nah, seperti waktu kita masih kecil ya, mungkin permainan pundak lutut kaki ya. Sudah? Nah, ikuti saya nih nanti. Nah, seperti waktu kita masih kecil, kita akan bermain kepala pundak lutut kaki, tahu ya? Ya. Oke, kita mulai.
1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Bingung ya? Apanya yang salah? Apa yang terjadi saat permainan tadi? Bingung ya. Cepet ya, koyoknya pegel gitu, timbang. Bagaimana perasaan ibu-ibu ketika permainan tadi? Senang tapi bingung gimana itu ya? Ya, di rokok apa? Digatak-gatak. Mana yang panjenengan ikuti? Suara saya atau gerakan saya yang panjenengan ikuti tadi? Gerakan saya ya yang ikuti. Ya, begitu pula dengan anak-anak itu ya. Anak-anak itu akan lebih mudah meniru apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Misalkan panjenengan sebagai ibu nih, ketika melarang anak untuk bermain HP misalkan ya. Misalkan sudah 2 jam pegang HP terus nih. Misalkan Agus, anak panjenengan namanya Agus ya. Agus sudah berhenti main HP-nya, nanti matanya sakit. Padahal waktu itu panjenengan sedang pegang HP gitu. Jadi tidak sinkron gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan apa yang panjenengan lakukan. Harusnya panjenengan mencontohkan panjenengan pada waktu itu tidak perlu memegang HP gitu. Kemudian contoh yang lain misalkan Dewi gitu nih. Dikasih tahu ibunya, kok nah ya kalau cewek ya. Dewi, cepat tidur, ini udah jam 10 malam. Jangan main HP saja. Nah, padahal waktu itu kita sedang menonton televisi gitu. Nah, nanti kebanyakan kasus seperti ini biasanya anak akan membantah. Lah ibu masih nonton TV kok. Masa Dewi tidak boleh main HP gitu. Jadi harus sesuai. Jadi kalau kita menyuruh anak tidur misalkan ya kita ajak ya. Dewi, ayo tidur, udah malam. Nah, pada waktu itu kita sudah mematikan televisi. Ya, insya Allah nanti anak juga akan mengikuti apa yang kita contohkan atau dilihat ya. Baik, jadi kesimpulannya untuk cara yang kedua ini adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Caranya adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan itu. Jadi sama, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu sama. Oke, jadi itu tadi 2 cara. Yang pertama apa tadi? Dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, sejalan antara perkataan dan perbuatan ya. Nah, silakan nanti bisa dipraktekkan di rumah ya ibu-ibu ya.